Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita pembahasannya terkait Mbah Amin Rais ya. Amin Rais makin tua bukannya makin wibawa, tapi makin tua makin kehilangan wibawanya. Setelah menghadiri pelantikan Prabowo Gibran, itu sudah membuat kita terkejut ya. Kembali menyerang Gibran, ya ulahnya sendiri yang membuat wibawanya hilang, ya kan? Kali ini Mas Plular membahasnya, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Jujur, sebagai anak muda, saya kasihan sekali melihat Mbah Amin Rais sekarang. Iya betul. Ya, Mbah Amin Rais, beliau sudah sangat sepuh. Iya. Biasanya kalau semakin tua orang itu semakin berwibawa sebelum pikun ya. Atau sudah pikun Mbah Amin Rais. Iya. Tanda-tanda. Kalau sudah pikun biasanya hasrat politiknya sudah tak ada. Ini hasrat politiknya gede sekali. Berarti kan betul. Semakin tua semakin hilang wibawanya, semakin hina, semakin kecil. Kasihan makanya. Jujur, saya kasihan. Sebenarnya kasihan ketokohan yang selama ini dia bangun, dia hancurkan oleh dia sendiri. Iya. Makanya dia dicap sebagai gelandangan politik, cari suaka kemana-mana. Kasihan. Calon presiden dulu 2004 kalau nggak salah, Amin Rais tuh suaranya 14, sekian persen dulu. Dan sekarang mencak-mencak kepada wakil presiden kita yang baru saja dilantik tadi siang. Saudara, dia justifikasi bahwa pemerintahan ke depan tidak akan berkah katanya. Nggak, ini kan offset namanya. Emang berkah dan tidak berkahnya ditentukan oleh Amin Rais. Ini kan geblek namanya. Makanya semakin tua malah semakin hina. Kasihan. Wibawanya dia hancurkan oleh hasrat politiknya, saudara. Udah tua, bukan mendekat kepada Allah, malah semakin menjadi-jadi. Kacau, saudara. Coba dengarkan dulu sama-sama nih penyerangan yang sangat luar biasa Amin Rais kepada wakil presiden kita. Ketua MPR tahun 2009 sampai dengan 2004. Pak Amin ya? 1999 sampai 2004. Betul ya. Calon presiden juga. Oke, silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR. Dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan ya. Kemudian yang menarik ketika si Fufu Fafa itu turun dari mobil, kelihatan dari dari gambar itu ya. Apa namanya? Giant screen ya. Semua bilang hu gitu. Ya. Kira-kira 3 kali hu. Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufafa ini ya. Nah kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang ya. Sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya ya. Nah kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai ya. Berpijak dari Pancasila,
kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kobarkan kembali. Ya. Dari segi itu, there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali. Ya. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya. Jadi tentu tepuk tangan membahana juga ya. Nah, kemudian ya dia memang harus memuji bapaknya Fuafa itu Pak Mulyono ya. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, ya, yang kadang dinalar itu tidak masuk akal. Ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain ya. Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti. Lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Fuafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain. Oke, kasihan Kak kalian melihatnya? Saya mah kasihan, jujur aja kasihan. Kutukan Gus Dur masih berjalan kepada Amin Rais. Kita tahu sama-sama Gus Dur pernah mengatakan bahwa Amin Rais akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Kalimat itu tuh yang terus menjadikan Amin Rais seperti ini. Lihat mukanya udah sangat keriput kayak gitu, ngomongnya gila-gilaan. Semua narasi dia seret seolah-olah pemilik justifikasi kebenaran ukhrawi. Kan itu bahasa berkah dia katakan, nih anak kemarin sore selama hidupnya belum pernah belajar apa-apa segala macam. Astagfirullahaladzim, kasihan. Tidak meraba diri gitu loh. Ketokohan Amin Rais kalau diadukan sekarang dengan Gibran, baina sama wasumur bor, antara langit dan sumur bor. Lihat Partai Umat buatan Amin Rais, lolos parlemen apa tidak? Ya, orang ini kan merasa masih ketokohannya kuat, tapi faktanya rasa itu tidak sesuai dengan fakta. Kalau ketokohan Amin Rais kuat, maka partai yang dibuatnya akan orang itu berbondong-bondong masuk. Amin Rais, partainya
akan lolos parlemen. Faktanya gimana? Enggak. Kalau Prabowo berpasangan dengan Amin Rais, maju menghadapi Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan yang lainnya, saya yakin akan kalah juga kok. Banyak suara yang disumbangkan dari masyarakat kepada Pak Prabowo. Dalilnya Gibran. Banyak itu. Kalau berpasangan dengan Amin Rais, ini merusak bahkan citra Prabowo, merusak suara Prabowo. Orang itu akan melihat, kenapa sih berpasangan dengan Amin Rais? Ini kan bukti bahwa Amin Rais itu sudah tak ada gunanya di republik ini. Ketokohannya udah tak ada. Siapa yang mau ikut kepada Amin Rais? Statement-statement ngawurnya dari dulu dia lontarkan, tak ada orang yang peduli kok. Dari kemarin dia katakan, pokoknya geruduk MPR, jangan sampai Gibran dilantik menjadi wakil presiden. Kemarin-kemarin sebelum pelantikan, sekarang udah dilantik masih ngomong, pokoknya Pak Prabowo harus mencopot Gibran setelah 3 bulan. Kalau tidak, maka rejim ini tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan hati-hati jangan sampai ada intervensi dari Pak Jokowi untuk jalannya pemerintahan ke depan. Harusnya dari ente gitu intervensinya. Ini kacau gitu loh. Kacau, kasihan. Ya Allah, makin tua, makin hina, menghinakan diri sendiri. Bukan oleh orang lain, oleh dia. Dengan statement-statement yang kayak gini. Orang itu mentertawakan ente, Mbak Amin. Kasihan. Kasihan sekali. Kasihan. Tapi kasihan kita itu bukan berbuah menjadi simpati. Karena kayak gini itu orang menjadi jijik loh. Jijik. Sok menjadi tokoh, sok ucapannya akan didengar, sok ide-idenya brilian dan akan membuat maju sebuah bangsa. So, faktanya, apakah ada orang yang percaya? Nggak ada. Kan kasihan. Berharap dengan membuat partai umat orang berbondong-bondong akan masuk, menyerang terus Pak Jokowi. Berharap orang yang benci Pak Jokowi akan masuk partai umat. Faktanya tidak. Lah artinya kan dia tidak sadar bahwa ketokohnya sudah sangat rapuh. Orang sudah melihat Amin Rais itu bukan tokoh reformasi apalagi, bukan. Sudah gelandangan aja. Gelandangan politik. Kasihan. Gelandangan merasa istimewa itu ya tidak sadar diri namanya. Tidak punya cermin mungkin untuk melihat diri sendiri. Kita doakanlah mudah-mudahan Amin Rais sehat selalu supaya Indonesia ini ada hiburannya. Masih ada orang-orang seperti Amin Rais. Bayangkan anak muda seperti saya mentertawakan Amin Rais karena ulahnya. Dan saya yakin bukan hanya saya, banyak orang yang juga sama. Cuma ada yang mau bicara, ada yang tidak. Itu untuk membuktikan bahwa Amin Rais sudah sangat rapuh. Tidak lagi dianggap tokoh. Ya, harus sadar itu. Anda itu dianggap gelandangan. Maka apapun yang Anda ucapkan tidak akan mendapatkan perhatian dari penguasa, dari masyarakat. Masyarakat malah akan mentertawakan Anda. Kelihatan nafsu politik Anda semakin besar di umur Anda yang semakin tua. Dan itu mengkhawatirkan. Nggak takut gitu mati dalam keadaan haus kekuasaan politik. Itu lebih mengerikan sih. Wislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu di pembahasan Mas Plular ya terkait Mbak Amin Rais. Gimana menurut kalian? So komen bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.